Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Daspro ingin mempresentasikan proyek apa yang dibuat oleh kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami itu dianggotai oleh 3 orang. Yang pertama dari teman saya cewek, ada Elsa Siti Mariam dengan nomor NIM 12370500039. Kemudian ada Ananda Noviansa dengan nomor NIM 12370500054 dan saya sendiri yaitu Abdul Latif Zuhri dengan nomor NIM 12370500147. Sebelum untuk memulainya, dari kami telah membuat flowchart yang dimana itu kerangka atau rangkaian konsep dari proyek kami. Yang pertama yaitu Java Battlefield, yang di dalamnya itu terdapat file main method yang berisi public static void display weapon list yang berisi tentang list-list senjata. Dalam proyek kami ini menggambarkan tentang senjata, armor, dan karakter. Kemudian yang kedua yaitu list dari armor yang berisi codingan public static void display armor list. Terus yang terakhir yaitu public static void display final karakter, yang dimananya yaitu karakter akhir dari setiap pemainnya tersebut. Nah, setelah kami membuat file main method, kemudian kami turunlah ke bawah membuat beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas karakter. Kelas karakter tersendiri itu memiliki beberapa atribut, yaitu ada 2 atribut. Yang pertama nama dan kemudian yaitu darah. Di sini kami menggunakan string. Kenapa kau string? Karena string ada tulisan atau teks. Di dalam bahasa Java tersendiri, string dipresentasikan dengan kata kunci string. Dan untuk membuat data string, kita bisa menggunakan petik 2, lalu diikuti dengan isi stringnya, dan diakhiri dengan petik 2 lagi. Kemudian double. Kenapa kok kami menggunakan double? Karena double sendiri itu digunakan untuk bisa menampilkan pecahan desimal atau angka desimal. Jikalau tidak menggunakan double, itu tidak bisa keluar angka desimalnya. Nah, kemudian dari karakter tersebut, kami ada kelas weapon atau kelas senjata yang di dalamnya berisi atribut nama, kemudian tipe senjata, attack power, dan attack speed. Yang dimana di bawahnya berisi method tentang array list, public static list, tentang list-list senjata atau jenis-jenis senjata. Membuat senjata. Kemudian di dalam kelas armor itu terdapat 3 atribut. Yang pertama nama, terus tipe armor, dan kemudian defensive power, yang kemudian membuat list-list armor tersebut. Oke, nah ini tuh jadi ada 2 file ya Pak. Jadi pertama itu Java Battlefield dan juga Java Blacksmith yang ada di sini. Jadi yang di bawah ini dia itu beradanya di file Blacksmith, sementara yang di atasnya di file Java Battlefield. Nah, untuk di file Blacksmith sendiri, kalau dimasukin di method yang weapon ini, dia tuh membuat list dari senjata, dari kelas senjata. Dan create weapons ini ntar di dalamnya ada array list juga, itu yang gunanya buat nampilin. Jadi ada, kita di sini bikin 3 jenis senjata Pak, kayak ada pedang, X, dan segala macam. Nah, untuk method yang di main, khususnya untuk yang di bagian atas ini display weapon sama armor list. Nah, ketika di sini list ada blacksmith, di sini tuh blacksmith titik weapon. Kenapa nggak langsung weapon nih Pak? Kenapa nggak langsung armor gitu kan? Karena filenya itu ada di berbeda file. Jadi kita manggil dulu file blacksmith baru ke kelasnya itu weapon. Jadi itu sini tuh manggil method yang ini. Begitupun yang ini yang armor manggil yang ini. Kalau untuk ini display final karakter itu metodenya berada di Java Battlefield, jadi nggak usah manggil blacksmith. Dan itu tuh menampilkan dari string karakter itu total nanti ada name sama health, terus weapon chosen weapon atau senjata yang udah dipilih nanti, dan juga senjata yang udah dipilih armor yang udah dipilih. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke codingan project kami. Nah, dalam flowchart yang telah kami buat, kami mengimplementasikannya dalam bentuk pemrograman, yaitu dalam bentuk program. Nah, yang pertama kami mengimport Java Array List yang sudah tersedia di Java. Nah, pertama kami membuat kelas Blacksmith. Lalu kami membuat kelas karakter, yaitu public static class karakter. Public di sini adalah modifier membuat kelas bisa diakses dari kelas lain. Static di sini adalah modifier di mana atribut dan metode adalah milik kelas, bukan objek. Lalu di dalam kelas karakter ini ada atribut, yaitu atribut string name dan double quote. Lalu kami membuat metode konstruktor untuk kelas karakter, yang di dalamnya yaitu public karakter, yang di dalamnya itu ada parameter string dan double quote.
Lalu di situ tuh ada disname. Disname itu merujuk pada atribut kelas karakter. Nah, dan name di situ merujuk pada variabel parameter yang ada di public karakter. Begitupun dengan dissolve. Lalu kami membuat kelas senjata yang berisi kumpulan senjata yang bisa dipilih. Dan di dalam kelas senjata tersebut ada atribut string name, atribut string weapon type, double attack power, dan integer attack speed. Lalu kami membuat metode struktur dari kelas senjata, yaitu public weapon, yang di dalamnya ada parameter string name, string weapon type, double attack power, dan integer attack speed. Nah, sama dengan kelas karakter tadi, di sini ada this name, ada this weapon, ada this attack power sama dengan attack power, this attack speed sama dengan attack speed. Yang dimana this name ini merujuk pada atribut dari kelas senjata itu, dan name itu merujuk pada variabel yang ada di parameter public weapon. Nah, lalu kami membuat public string to string, yang dimana metode to string adalah metode yang bisa merubah nilai tipe data menjadi string. Kegunaan to string di sini adalah metode agar output dari array list bisa dibaca oleh penulis, oleh manusia. Nah, lalu kami membuat kelas armor yang berisi kumpulan senjata yang bisa dipilih. Kumpulan armor yang bisa, ya. Sini ada public static class armor, lalu di dalam kelas armor ada atribut string name, string armor type, dan double defense power. Lalu kami membuat metode konstruktor dari kelas armor, yaitu public armor yang di dalam parameternya ada string name, string armor type, dan double defense power. Nah, sama yang seperti dua kelas sebelumnya, yaitu this name sama dengan name, this armor type sama dengan armor type, dan this defense power sama dengan this defense power. Lalu kami membuat public string to string. Nah, metode string to string itu adalah metode yang bisa merubah nilai tipe data menjadi string. Nah, kegunaannya yaitu metode agar output dari array list bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang list dan juga array list, ya, dari senjata dan juga armor yang akan diterangkan oleh James. Ya, setelah kita membuat kelas, akhirnya pun kita membuat metode array list baru yang mengembalikan list dari objek senjata yang ditampung di dalam array list, berisi public static list weapon, create weapons, yang dimana itu create weapon itu adalah metode baru tadi. Nah, kemudian di bawahnya ada list weapon, dan new array list. Nah, dan itu membuat array list baru objek. Nah, instansi array list di dalam list dengan nama variable weapons. Nah, kemudian setelah kita membuat metode baru array list, kemudian di bawahnya kita menambahkan atau nama-nama tipe tentang senjata tersebut yang di dalamnya terisi weapon edge, new weapon, name, sword, weapon type like, attack power 50,50, attack speed 70. Kenapa kok kami membuat objek senjata baru dan menggunakan 50,50? Karena kami di atas tadi menggunakan double. Karena double itu kegunaannya untuk menampilkan angka desimal. Sedangkan integer sendiri itu hanya bisa menggunakan angka bulat. Nah, sama seperti yang di bawahnya juga. Kemudian kami membuat return weapons yang berguna untuk mengembalikan nilai weapon. Sama aja seperti yang di atasnya. Kemudian kami juga membuat metode yang sama seperti senjata, tetapi kali ini untuk armor yang berisi public static list armor yang berisi metode baru yaitu create armor. Kemudian list armor sama dengan new array list, kita membuat array list baru. Dan di bawahnya juga terdiri dari nama-nama dan tipe-tipe tentang armor tersebut. Nah, sama saja seperti tadi, kami defensive power itu 30, kami menggunakan itu karena kami menggunakan integer. Dan di dalam sini tidak menggunakan double karena tidak ada angka desimal. Sama aja seperti di atasnya, return powers itu untuk mengembalikan nilai weapon. Selanjutnya saya akan menjelaskan fileman di Java Battlefield. Dari atas sendiri kita juga di sini mengimport list dan juga array list yang sudah diciptakan dari Java atau disebut juga API,
kita membuat public class Java Battlefield, lalu membuat method main di sini yaitu public static void main string args. Lalu kita membuat objek scanner baru, kita scanner input scanner system in. Oh ya, ini diimport juga ya scannernya. Lalu setelah diimport kita membuat objek scanner baru dengan nama input. Lalu kita membuat beberapa sintaks untuk pemanggilan seperti kata-kata, selamat datang dan segala macam. Lalu di sini enter yang karakter name. Nah, kita di sini membuat variabel untuk input nama karakter yang digunakan pengguna menggunakan string karena nama tidak mungkin hash huruf, jadi kita pakai string dengan nama char name. Nah, untuk sintaksnya sendiri input next line. Line di sini maksudnya adalah menginputkan string. Lalu selanjutnya adalah variabel untuk darah karakter menggunakan integer, namanya dengan char help, darahnya 100. Selanjutnya kita mendeklarasikan list yang menyimpan objek-objek dari kelas blacksmith.weapon yang tidak ada dibikin itu tuh seperti membuat objek baru seperti biasanya. Jadi caranya itu pakai nama kelas ini, nama kelasnya ini list. Kalau blacksmith itu kan file ya, blacksmith.weapon, ini baru kelasnya weapon. Dengan nama weapons kita pakai s sama dengan blacksmith. Nah, kita juga karena ini tuh beda file ya, otomatis kita harus mencantumkan nama filenya di belakang kelas. Soalnya kalau nggak dicantumin dia bakal error dan dia bakal bertanya lokasinya di mana gitu. Lalu create weapon sama aja dia membuat objek weapon baru tetapi untuk di kelas main atau Java Battlefield. Lalu kita langsung panggil aja metodenya dengan parameter display weapons weapon list. Display weapon list ini nama metodenya dengan parameternya itu dari weapons tadi. Oke. Nah, display weapon list ini itu adanya di bawah ya. Jadi kita juga bikin dulu nih metode buat display weapon list dengan ininya tuh void karena void itu tidak mengembalikan nilai ya. Dengan list metodenya itu parameternya itu weapons. Jadi di dalam display weapon list ini kita akan ngeluarin kayak pilih senjatamu sekarang bla 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 dengan menggunakan perulangan. Perulangannya sendiri ini sama aja kayak ngeluarin array ya. Jadi for integer sama dengan 0, i kurang dari weapons.size. Bedanya array sama array list. Kalau array itu pakai dot length biasanya. Kalau ini pakai size, i plus itu outprint, i plus 1 titik weapons get i. Jadi dia bakal nampilin, ini kan di indeks pertama ya, yang seperti ini. Dia tampilin, dulu dia ini lagi iterasi baru lagi pengulangan indeks yang ini indeks yang ke 0. Ini yang ke-1, ini yang kedua, sampai selesai. Lalu dia tuh dipanggil di atas yang tadi nih, display weapon list weapons. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya setelah kita menampilkan si list senjata yang kita buat tadi sebagai objek, kita membuat lagi kayak choose the weapon. Sekarang kita memilih senjatanya nih. Terus kita bikin variabel baru buat pilih pemilihan tadi dengan menggunakan integer weapon choice. Namanya weapon choice input that next integer. Karena kita akan inputnya angka. Lalu di bawahnya sama aja kayak yang di atas, kita mendeklarasikan list yang menyimpan objek dari kelas blacksmith dan armor. Kenapa kita harus bikin kayak gini dulu padahal udah ada di blacksmith? Karena ini biar beda file ya. Otomatis objeknya tuh dia beda gitu. Makanya kita harus bikin objek baru di sini. Walaupun isi objeknya juga sama. Caranya sama, kita panggil list, terus nama si filenya blacksmith.armor dengan nama variabelnya armors, terus blacksmith.create armor. Dengan kita juga membuat method display armor list sama aja kayak yang tadi, kayak weapon list. Kita menggunakan void untuk agar cuma bisa ngeprint doang, ngeprint isinya. Dengan parameternya itu adalah si objek tadi. Lalu dengan menggunakan pengulangan untuk mengulang si array-nya. Oke, terus kita juga bikin sama variabel baru armor choice untuk memilih armor. Ada masing-masing 3 kan. Lalu habis itu kita membuat pengkondisian nih untuk mengecek pilihan. Jika pilihannya valid, weapon choice dengan parameternya itu weapon choice, weapon size, system.print, kamu memilih armor senjata nomor berapa, terus dilihatin pilihannya itu nomor berapa. Misal kita pilih nomor 1, keluarnya berarti pedang, nomor 2 keluarnya X. Nah, jadi ini tuh kan kalau ada di angkanya 1, 2, 3 dan juga sesuai ukurannya itu keluarnya kayak gini. Tapi kalau enggak, itu saya belum buat ya. Biasanya akan nampilin pesan error, abis itu error gitu. Biasanya pakai try catch, cuman belum sampai sana. Jadi kalau emang inputnya bukan 1, 2, 3 itu bakal langsung error. Selanjutnya
Itu mendapatkan objek blacksmith weapon dari list weapon berdasarkan pilihan kita tadi, blacksmith.weapons. Nah, kita bikin variabel baru nih buat nambung pilihan kita, chosen weapon sama dengan weapons.get. Nah, itu tuh get tuh dia ngambil yang tadi ya, ngambil objek yang tadi yang kita pilih, weapon choice min 1. Kenapa min 1? Karena indeks itu dimulai dari 0, makanya kita kurangin 1 pilihannya. Oke. Yang kedua juga sama, ini pengkondisian untuk mengecek pilihan dari si armor. Sama aja sistemnya kayak tadi. Langsung kita ke bawahnya ya. Nah, ini kita manggil metode akhir nih untuk menampilkan seluruh hasil pilihan. Nah, metode akhirnya itu dia dari yang paling bawah. Nah, itu tuh sebelum ke sana ya, yang tadi if valid pick itu kita ada metode juga. Terus itu valid pick. Nah, dia itu manggil metode juga jadinya if valid pick dengan variabelnya itu armor size sama weapon size. Nah, metodenya itu ada di sini nih. Nah, itu tuh tipenya boolean valid pick, integer choice. Jadi pilihan yang kita tadi, terus size-nya itu apakah dia sesuai ukuran dari array kita? Kan cuma ada 2 indeks, berarti ya 0, 1, 2 totalnya itu. Kalau benar berarti return choice, kembaliin return. Kalau lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan ukuran, berarti antara 1 sampai 3 pilihannya. Itu berarti valid. Bakal keluar pilihan kita. Kalau nggak valid ya udah error. Itu method buat tipenya juga boleh ya, jadi true sama false. Dan ini tuh pengkondisian double ini. Kita pakai operator and di sini. Jadi dua-duanya harus true. Kalau salah satu tidak true ya error. Nah, untuk terakhirnya itu adalah metode untuk menampilkan hasil akhir seperti nama, darah, senjata pilihan, dan juga armor pilihan. Menggunakan void juga karena kita akan menampilkan angka saja, tidak mengembalikan nilai. Namanya display panel karakter. Dalam parameternya ada string karakter, integer health, blacksmith weapon, chosen weapon, dan juga blacksmith.armor, chosen armor. Kita jadi ngeprint nanti namanya, karakternya, healthnya sesuai dengan parameternya. Dan kita panggilnya di main itu di paling bawah tadi. Nah, display final char kita panggil metode yang tadi dengan parameter char.name. Kita kan tadi tampungnya di char.name ya, si nama yang kita pilih itu. Nah, tuh uppercase ini apa nih? Ini tuh metode bawaan yang ada di Java. Gunanya biar apa? Biar nama yang kita input atau string yang kita input otomatis jadi kapital, besar, huruf besar, otomatis lebih besar. Lalu kita manggil char health yang tadi kita tampung darah, terus chosen weapon itu tadi senjata kita pilih, juga chosen armor. Nah, jadi ini dua file sering berkaitan, sambungan ya. Oke, kita coba untuk di run filenya ya. Setelah kita lakukan perkodingan, akhirnya pun kita lihat hasil akhir dari apa yang project dari kita. Mari kita lihat. Run dulu. Nah, keluar dia manggil. Nah, dia langsung sini masuk sini. Kita milih nih, namanya bebas ya, yang penting string. Namanya bebas, yang penting string. Oke. Nah, dia langsung keluar nih. Nah, chosen yang armor, weapon, bla 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 bla. Itu tuh keluar saat kita manggil si ini nih, display weapon list weapons. Jadi dia manggil array list lalu ditampilin satu-satu. Kalau kita nggak pakai iterasi for, dia bakal keluarin satu doang, misal passwordnya doang. Atau harus pilih indeksnya dulu gitu. Jadi ini biar keluar semuanya. Jadi misal kita tambahin senjata di sini, tambahin senjata baru, weapon set baru, itu dia langsung keluar juga karena kita pakai iterasi otomatis. Oke. Lalu kita di sini disuruh milih chosen the weapon with number. Nah, misal kita pilih mau nomor 2. Nomor 2. Oke, habis itu kita pilih armor sama kayak tadi sistemnya. Kita mungkin coba yang heavy ya, discipline. Ya. Set. Nah, di sini langsung keluar nih hasil akhirnya. Setelah milih, setelah dicek apakah dia valid atau enggak, dia langsung masuk ke display final char yang terakhir. Ini kan dia dicek dulu nih, chosen apapun number 1, bla bla bla. Nah, keluarlah nama yang tadi. Dia otomatis jadi kapital kan, padahal saya inputnya tadi kapital. Terus namanya 100 HP. Nah, weaponnya tadi kita pilih X kan, keluar tuh X. Dan juga armor. Seperti itu. Nah, jadi itu project dari. Nah, ini project dari kami ya. Nah, ini contoh ya. Misal tadi kan untuk pengkondisian if doang kan. Jadi kalau emang pilihan yang nggak valid itu keluarnya bakal error. Kita coba input nomor selain 1, 2, 3. Coba berapa?
errornya itu di akhir ya, karena dia itu langsung manggil si method armor tanpa memperdulikan si ini dulu. Jadi Metode Gini senjata. Jadi inputnya di akhir. diceknya, nah diceknya tuh di akhir. Makanya kenapa ini kok salah nomor 4 kok nggak langsung error gitu. Dia Bisa. diceknya di akhir. Nah, contoh ini 5. Nah, ini tuh pasti error ya. Karena nomornya salah. Oke. Itu untuk ini. Nah, yang terakhir itu untuk mungkin ini ya pengertian lebih jelas nih yang toString ini. Kenapa harus ada method toString? Coba kita hapus method toString. Apa yang bakal terjadi? Itu malah alamat si array list-nya gitu loh. Seperti bukan maksud. Misal si apa? toString. toString-nya kita hapus nih. Itu bagian armor ya. Baca barang nih. Set. Oke, masukin nama dulu. Nah, ini keluar ya kalau yang buat weapon dia keluar. Bagaimana kalau buat yang armor? Nah, dia keluar kayak gini. Blacksmith tuh logo ini. Logo dolar, or, add, segala macam itu art. Ini tuh dia tuh nampilinnya tuh ini alamat dari si array list-nya. Dan itu bisa dibaca doang sama komputer. Tidak bisa dibaca oleh Manusia. manusia. Makanya tugas toString itu agar bisa dibaca oleh manusia. Ya, Kembalikan. Oke, cukup. Jadi begitulah project dari kami. Cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.